Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sebuah sudut kota Bandung, seorang anak kecil bernama Rizky harus menghadapi kenyataan pahit sejak usia dini. Ayahnya meninggal ketika ia baru berusia 7 tahun, meninggalkan dirinya dan ibunya dalam kesulitan ekonomi. Ibunya, Bu Siti, bekerja sebagai buruh cuci dengan penghasilan yang tidak menentu. Sadar bahwa ibunya tidak bisa sendirian menanggung beban keluarga, Rizky yang baru berusia 10 tahun memutuskan untuk membantu dengan cara berjualan koran di perempatan jalan. Setiap pagi sebelum sekolah dan sore setelah pulang, Rizky berlari-lari kecil di antara kendaraan yang berhenti di lampu merah, menawarkan korannya dengan suara lantang. Hujan atau panas tidak menjadi penghalang. Namun, di balik semangatnya, banyak cobaan yang harus ia hadapi. Teman-temannya mengejeknya, para preman jalanan sering meminta uang keamanan, dan kadang-kadang ada pelanggan yang menipu atau bahkan mencuri dagangannya. Meskipun begitu, Rizky tidak pernah menyerah. Di tengah kesibukannya bekerja, Rizky menyimpan satu impian besar. Ia ingin belajar dan menjadi orang yang berilmu. Setiap malam, ia duduk di depan rumah mungilnya, membaca koran yang tidak terjual, mencoba memahami berita-berita yang tertulis di sana. Namun, tanpa bimbingan yang tepat, keinginannya untuk belajar terasa seperti angan-angan yang jauh. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan seorang ustaz bernama Hasan, yang melihat semangat Rizky dan mulai mengajarinya membaca Al-Quran serta memahami ilmu agama. Pertemuan dengan Ustaz Hasan menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia mulai rajin datang ke masjid untuk mengaji, meskipun harus mencuri-curi waktu di sela kesibukannya bekerja. Namun, semakin ia mendalami agama, semakin banyak rintangan yang datang. Temannya, Romi, mulai menjauhinya karena merasa Rizky terlalu serius dengan agama. Beberapa orang bahkan menertawakannya, menganggap anak jalanan sepertinya tidak punya masa depan. Tapi Rizky tetap teguh. Ia percaya bahwa ilmu akan membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Berkat kegigihannya, ia mendapat tawaran beasiswa ke pesantren dari Ustaz Hasan. Namun, di saat yang sama, ibunya jatuh sakit. Rizky harus memilih, tetap bekerja dan merawat ibunya atau menerima kesempatan belajar yang sudah lama ia impikan. Pilihan yang diambilnya menjadi awal dari perjalanan luar biasa yang akan mengubah hidupnya. Dengan segala perjuangan, pengorbanan, dan ketekunan, Rizky yang dulu hanyalah seorang anak yatim penjual koran, bertransformasi menjadi seorang ulama besar yang dihormati banyak orang. Kini, ia bukan hanya sekadar mencari ilmu untuk dirinya sendiri, tetapi juga berbagi ilmu dengan orang lain, membantu anak-anak yang mengalami nasib serupa dengannya. Kisahnya menjadi bukti bahwa kemiskinan bukanlah penghalang untuk sukses, dan kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya sendiri. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Rizky sudah bangun. Ia membantu ibunya menyiapkan sarapan sederhana, seringkali hanya nasi dengan garam atau tempe goreng. Setelah itu, ia bergegas mengambil tumpukan koran dari agen dekat pasar dan berjalan menuju perempatan jalan tempat ia berjualan. Di lampu merah, ia berdiri bersama anak-anak lain yang juga berjualan. Dengan suara lantang, ia menawarkan korannya kepada pengendara motor dan mobil yang berhenti. Kadang-kadang, ada pelanggan yang baik hati yang membeli tanpa menawar. Tapi tidak jarang pula ada yang mengolok-oloknya atau bahkan mengambil korannya tanpa membayar. Saat siang tiba, Rizky bergegas ke sekolah dengan pakaian seadanya. Seragamnya sudah agak pudar warnanya, dan sepatunya penuh tambalan. Meski demikian, ia tidak pernah malu atau mengeluh. Ia selalu berusaha menjadi anak yang rajin dan pintar di kelas. Namun, di sekolah pun ia tidak lepas dari ejekan. Beberapa teman sekelasnya yang berasal dari keluarga lebih berada sering mengejeknya sebagai anak jalanan. Mereka tidak mau berteman dengannya karena menganggap Rizky tidak selevel dengan mereka. Meskipun sedih, Rizky selalu berusaha mengabaikan ejekan itu dan tetap fokus belajar. Suatu sore, ketika sedang berjualan,
Rizky melihat sekelompok anak-anak sedang mengaji di masjid dekat tempatnya bekerja. Ia merasa penasaran dan mendekati mereka. Saat itulah ia bertemu dengan Ustaz Hasan, seorang guru agama yang ramah dan penyabar. Ustaz Hasan melihat tatapan penuh keingintahuan di mata Rizky. "Kamu ingin ikut mengaji?" tanyanya lembut. Rizky mengangguk ragu. "Tapi saya nggak bisa baca Al-Quran, Ustaz." Ustaz Hasan tersenyum. "Tidak apa-apa, semua orang belajar dari awal. Kalau kamu mau, kamu bisa ikut kapan saja." Sejak hari itu, Rizky mulai mencuri waktu di sela pekerjaannya untuk belajar mengaji. Kadang-kadang, setelah berjualan, ia menyempatkan diri datang ke masjid dan mendengarkan ceramah Ustaz Hasan. Ia mulai merasakan ketenangan di sana, seolah-olah ia menemukan tempat yang benar-benar menerima dirinya apa adanya. Namun, keinginannya untuk belajar agama tidak diterima dengan baik oleh semua orang. Romi, sahabatnya, mulai menjauh dan menertawakannya. "Ngapain sih lu capek-capek belajar? Jadi ustaz emangnya bisa bikin kaya?" ejek Romi. Rizky tidak marah, tapi dalam hatinya ia yakin bahwa ilmu bukan hanya soal uang, tapi juga tentang hidup yang lebih baik. Di sekolah, ejekan terhadapnya semakin menjadi. Rizky sudah terbiasa dianggap sebagai anak jalanan, tetapi sekarang ia juga disebut sok alim oleh beberapa teman yang tidak menyukai kebiasaannya pergi ke masjid. "Apa gunanya belajar agama? Mau jadi ustaz miskin?" ujar seorang anak kaya di kelasnya. Rizky hanya diam. Dalam hatinya, ia ingin menjawab bahwa ilmu adalah cahaya, dan siapapun berhak mendapatkannya. Tapi ia sadar, percuma berdebat dengan orang yang tidak mau memahami. Ejekan ini perlahan membuat Rizky merasa minder. Ia bertanya-tanya, apakah benar keinginannya untuk belajar agama hanyalah mimpi yang sia-sia? Romi, sahabatnya sejak kecil, justru semakin menjauh. Romi juga berjualan koran, tetapi ia memiliki cara berpikir berbeda. Baginya, hidup adalah tentang bertahan dan mencari uang sebanyak-banyaknya. "Kita ini orang miskin, Riz. Kalau mau sukses, ya harus cari duit, bukan buang waktu belajar yang gak ada gunanya," katanya suatu hari saat mereka sedang duduk di trotoar setelah berjualan. "Tapi kalau kita nggak punya ilmu, mau sukses gimana?" balas Rizky hati-hati. Romi menghela napas, mengambil selembar uang lusuh dari sakunya. "Lihat ini. Uang. Ini yang bikin orang dengerin kita. Bukannya doa atau ilmu." Perkataan Romi itu sempat membuat Rizky bimbang. Ia tahu, uang memang penting. Tanpa uang, ibunya akan terus kesulitan. Tapi di sisi lain, ia percaya bahwa ilmu yang baik bisa membuka jalan lebih besar untuk masa depan. Namun, Romi bukan hanya berdebat. Ia mulai mempengaruhi Rizky untuk berhenti belajar agama. Ia mengajak Rizky untuk ikut bekerja lebih banyak, bahkan mencoba mencari uang dengan cara yang lebih cepat, termasuk bekerja sama dengan preman jalanan. "Tinggal kasih mereka sedikit bagian dari hasil jualan, nanti kita dilindungi." "Aman, Riz," ujar Romi dengan semangat. Tapi hati kecil Rizky menolak. Ia tidak ingin hidup dalam ketakutan dan bergantung pada orang jahat. Keputusan ini membuat hubungan mereka semakin renggang. Romi menganggap Rizky terlalu polos dan lemah, sementara Rizky mulai melihat Romi semakin terseret dalam jalan yang salah. Suatu sore, setelah seharian berjualan, Rizky menghitung uangnya. Hasilnya hari itu cukup bagus, cukup untuk membantu ibunya membeli beras dan keperluan lainnya. Namun, saat ia hendak pulang, tiba-tiba dua preman remaja menghadangnya di gang sempit. "Hei, bocah. Udah dapat banyak, ya? Sini kasih jatah buat kita," salah satu preman itu menegurnya dengan suara kasar. "Saya cuma jualan koran, Bang." "Uangnya buat ibu saya," jawab Rizky, berusaha menahan gemetar. Preman itu tertawa sinis. "Ya, ibu lu bisa tunggu. Sekarang kasih sini dulu." Dalam sekejap, mereka merampas seluruh uang Rizky.
Ia mencoba melawan, tapi tubuhnya yang kecil tak mampu berbuat banyak. Setelah mendapatkan apa yang mereka mau, para preman itu pergi sambil tertawa, meninggalkan Rizky terduduk di tanah, menahan tangis dan perasaan tak berdaya. Ketika sampai di rumah, ibunya langsung tahu ada sesuatu yang salah. "Rizky, ada apa, nak?" tanyanya lembut. Rizky tak sanggup menahan air matanya lagi. "Uang kita diambil, Bu. Aku nggak bisa beliin beras." Bu Siti tidak marah, tidak pula kecewa. Ia hanya mengelus kepala anaknya dan berkata dengan suara tenang, "Allah pasti melihat usaha kita, nak. Jangan pernah berhenti berbuat baik." Kata-kata ibunya menenangkan hati Rizky. Namun, di dalam dirinya, ia bertekad suatu hari nanti ia harus menjadi seseorang yang bisa melindungi orang-orang lemah seperti dirinya saat ini. Keesokan harinya, ketika Rizky datang ke masjid, Ustaz Hasan melihat wajahnya yang murung dan penuh luka kecil akibat kejadian kemarin. "Apa yang terjadi, Rizky?" tanyanya lembut. Awalnya, Rizky ragu untuk bercerita. Tapi setelah diyakinkan, akhirnya ia menceritakan semua yang terjadi, tentang preman, tentang uangnya yang dirampas, dan tentang betapa ia merasa kecil dan tak berdaya. Ustaz Hasan tersenyum penuh pengertian. "Rizky, dunia ini memang keras. Tapi ketahuilah, orang yang kuat bukanlah yang membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan yang tetap bertahan dalam kebaikan meskipun dunia memperlakukannya dengan tidak adil." Rizky terdiam, mencerna kata-kata itu. Kemudian, Ustaz Hasan melanjutkan, "Jika kamu ingin menjadi kuat, maka jadilah kuat dengan ilmu. Suatu hari, orang-orang yang menindasmu akan melihat bahwa kekuatan sejati bukanlah otot atau uang, melainkan ilmu dan hati yang bersih." Kata-kata itu menyentuh hati Rizky. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa belajar bukan hanya soal mendapatkan masa depan yang lebih baik, tetapi juga tentang membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukannya. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan menyerah pada ejekan. Ia tidak akan tergoda dengan jalan pintas. Ia akan terus belajar, bekerja keras, dan menjadi seseorang yang bisa membantu orang lain. Tapi jalan yang harus ia tempuh masih panjang dan penuh ujian. Setelah bertekad untuk menjadi kuat dengan ilmu, Rizky semakin giat belajar. Ia tetap berjualan koran seperti biasa, tapi kini setiap ada waktu luang, ia memanfaatkannya untuk mengaji di masjid bersama Ustaz Hasan. Malam harinya, ia membaca koran-koran bekas yang tidak terjual, berusaha memahami setiap kata dan berita untuk memperluas wawasannya. Namun, jalan yang ia tempuh tidak mudah. Semakin ia fokus belajar, semakin banyak rintangan yang menghadangnya. Satu hari, kondisi ibunya semakin memburuk. Bu Siti yang sejak lama sering batuk-batuk kini semakin sering terbaring lemah di rumah. "Ibu nggak apa-apa, nak. Mungkin cuma kecapean," katanya sambil tersenyum, meski wajahnya pucat. Namun, Rizky tahu ibunya sedang menahan sakit. Sejak kepergian ayahnya, ibunya bekerja tanpa kenal lelah, dan kini kesehatannya mulai menurun. Keadaan ini membuat Rizky menghadapi dilema besar. Jika ia tetap berjualan seperti biasa, ia bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi jika ia terus belajar, waktunya untuk bekerja akan berkurang. "Aku ingin terus mengaji, Bu, tapi kalau aku terlalu banyak belajar, siapa yang bantu ibu cari uang?" tanyanya suatu malam. Bu Siti mengelus kepala anaknya dengan lembut. "Nak, ilmu itu lebih berharga dari harta. Uang bisa habis, tapi ilmu akan menuntunmu ke jalan yang lebih baik." Meskipun kata-kata ibunya menguatkan hatinya, Rizky tetap dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka butuh uang untuk bertahan hidup. Suatu sore, saat Rizky sedang menawarkan korannya di perempatan jalan, preman yang dulu pernah merampas uangnya kembali muncul. Kali ini, mereka tidak hanya meminta uang, tetapi juga memaksa Rizky untuk bekerja untuk mereka. "Kita bisa kasih tempat yang lebih aman buat jualan, tapi lu harus setor sebagian hasilnya ke kita," ancam salah satu preman. Rizky menggeleng.
Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya cuma mau jualan sendiri. Mendengar jawaban itu, preman tersebut menjadi marah dan mendorong Rizky hingga hampir jatuh. Jangan sok jago, bocah. Di jalanan ini, nggak ada yang bisa hidup sendiri. Untungnya, beberapa orang yang melihat kejadian itu segera datang membantu, membuat para preman pergi. Tapi ancaman mereka jelas, jika Rizky tidak mengikuti aturan mereka, ia akan terus diganggu. Peristiwa ini membuat Rizky merasa semakin sulit bertahan di jalanan. Apakah aku harus berhenti berjualan dan fokus belajar saja, pikirnya. Namun, ia sadar, jika ia berhenti bekerja, ibunya tidak akan bisa makan. Ia tidak punya pilihan selain tetap bertahan. Tidak hanya di jalanan, di sekolah pun Rizky menghadapi rintangan lain. Salah satu gurunya, Pak Herman, sering meremehkan anak-anak miskin seperti Rizky. Suatu hari, saat pelajaran berlangsung, Pak Herman bertanya kepada seluruh kelas, siapa yang bercita-cita menjadi orang sukses di masa depan? Banyak murid mengangkat tangan, termasuk Rizky. Kamu, Rizky? Mau jadi apa nanti? Tanya Pak Herman dengan nada meremehkan. Rizky menelan ludah sejenak, lalu dengan yakin menjawab, saya ingin jadi orang berilmu, Pak. Saya ingin belajar dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Beberapa murid tertawa kecil, dan Pak Herman tersenyum sinis. Anak jalanan seperti kamu mau jadi guru atau ustaz? Jangan mimpi terlalu tinggi. Kamu harus sadar diri. Orang miskin itu ya harus kerja keras cari uang, bukan buang waktu belajar. Kata-kata itu menusuk hati Rizky. Namun, ia tidak membalas, tidak juga merasa marah. Justru, kata-kata itu semakin menguatkan tekadnya. Suatu hari, aku akan membuktikan kalau ilmu bisa mengubah hidupku, tekadnya dalam hati. Di tengah semua kesulitan itu, sebuah harapan baru datang. Ustaz Hasan memberitahu bahwa ada program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang ingin belajar di pesantren. Rizky, kalau kamu ingin belajar lebih dalam tentang agama dan mendapatkan pendidikan yang lebih baik, kamu bisa ikut seleksi ini, kata Ustaz Hasan. Mata Rizky berbinar. Ini adalah kesempatan yang sudah lama ia impikan. Namun, ada satu hal yang membuatnya ragu, ibunya. Kalau aku pergi ke pesantren, siapa yang akan menjaga ibu, pikirnya. Setelah berdiskusi dengan Bu Siti, sang ibu berkata dengan lembut, nak, jangan pikirkan ibu. Pergilah belajar. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan untukmu. Meskipun berat meninggalkan ibunya sendiri, Rizky akhirnya memutuskan untuk mencoba mengikuti seleksi beasiswa tersebut. Beberapa hari sebelum ujian seleksi, Bu Siti jatuh sakit lebih parah. Dokter mengatakan bahwa ia butuh perawatan lebih lanjut, tetapi biaya pengobatan sangat mahal. Jika aku pergi ke pesantren, bagaimana kalau ibu semakin sakit, pikir Rizky dengan hati gelisah. Pada malam sebelum ujian, Rizky duduk di samping ibunya yang tertidur, berdoa dalam hati. Ya Allah, aku ingin belajar, tapi aku juga ingin menjaga ibuku. Tolong tunjukkan jalan terbaik bagiku. Keesokan harinya, meskipun hatinya berat, Rizky tetap datang mengikuti ujian beasiswa tersebut. Ia menyadari bahwa ini adalah satu-satunya jalan agar ia bisa belajar lebih dalam dan suatu hari bisa mengubah nasibnya serta ibunya. 2 minggu setelah ujian seleksi beasiswa, Rizky menerima sebuah surat dari pesantren. Tangannya gemetar saat membukanya, sementara Bu Siti menatapnya penuh harap. Saat membaca isi surat itu, air matanya mengalir deras. Selamat! Anda dinyatakan lulus seleksi dan berhak mendapatkan beasiswa penuh di pesantren Al-Firdaus. Ibu, aku diterima, seru Rizky dengan suara bergetar. Bu Siti tersenyum haru, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, nak. Ini adalah jalan yang Allah berikan untukmu. Namun, meskipun bahagia, ada satu hal yang masih menghantui hati Rizky, ia harus meninggalkan ibunya seorang diri di rumah. Ibu, bagaimana kalau aku pergi? Siapa yang akan merawat ibu? Tanyanya dengan cemas. Bu Siti mengelus kepalanya dengan lembut. Jangan khawatirkan ibu, nak.
Ilmu itu lebih penting. Pergilah, belajarlah dengan sungguh-sungguh, dan jadilah orang yang bermanfaat. Dengan berat hati, Rizky akhirnya menerima beasiswa itu dan bersiap untuk berangkat ke pesantren yang berada di Yogyakarta. Ketika tiba di pesantren Al-Firdaus, Rizky merasa takjub sekaligus canggung. Pesantren ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Gedung-gedungnya megah, dengan halaman luas dan masjid yang sangat indah. Para santri berjalan dengan kitab di tangan, tampak serius dalam belajar. Namun, ada satu hal yang langsung disadarinya, kebanyakan santri berasal dari keluarga yang lebih mampu dibanding dirinya. Saat pertama kali masuk asrama, seorang santri bertanya dengan nada heran, "Kamu dari mana, Riz?" "Dari Semarang." "Aku dapat beasiswa," jawab Rizky. "Oh, jadi kamu santri beasiswa?" Meski kata-katanya terdengar biasa saja, Rizky merasakan perbedaan. Beberapa santri lain tampaknya menganggapnya berbeda karena ia berasal dari keluarga miskin. Malam pertama di pesantren, ia duduk di tepi ranjangnya, menatap jendela. Ia merindukan ibunya, suara hiruk-pikuk jalanan, dan bahkan Romi, sahabatnya yang dulu menjauh darinya. "Apa aku benar-benar bisa bertahan di sini?" pikirnya dalam hati. Hari-hari berlalu, dan Rizky mulai belajar dengan giat. Ia menikmati pelajaran tentang Al-Quran, hadis, dan tafsir. Namun, tantangan baru muncul. Beberapa santri yang berasal dari keluarga kaya mulai meremehkannya. "Santri beasiswa mana bisa bersaing sama kita?" bisik salah satu santri di kelas. Ada juga yang dengan sengaja tidak mau duduk berdekatan dengannya saat belajar. Hal ini sempat membuat Rizky merasa tidak diterima. Namun, ia ingat nasihat Ustaz Hasan. Orang yang kuat bukanlah yang membalas ejekan dengan amarah, tapi yang tetap teguh dalam kebaikan. Daripada membalas, Rizky memilih membuktikan dirinya dengan prestasi. Ia belajar lebih giat, bangun lebih awal untuk menghafal Al-Quran, dan selalu berusaha menjadi santri yang rajin. Perlahan, para guru mulai memperhatikannya. Rizky ini luar biasa. Dia cepat memahami pelajaran, ujar salah satu ustaz. Santri-santri yang dulu meremehkannya mulai menyadari bahwa Rizky bukan orang biasa. Namun, persaingan baru dimulai. Suatu hari, ada kejadian yang mengguncang kehidupan Rizky di pesantren. Seorang santri kehilangan sejumlah uang di asrama. Karena Rizky dikenal sebagai santri miskin, beberapa orang mulai menuduhnya mencuri. "Pasti dia yang ambil." "Dia kan gak punya uang," ujar salah satu santri dengan lantang. Rizky terkejut. "Aku tidak mencuri. Aku tidak akan pernah melakukan itu." Namun, gosip menyebar dengan cepat, dan beberapa santri mulai menjauhinya. Ujian ini adalah pukulan berat bagi Rizky. Ia merasa terhina, diperlakukan tidak adil, dan hampir putus asa. Namun, ia teringat nasihat ibunya, "Jangan takut pada fitnah, nak. Allah tahu kebenarannya." Rizky memilih untuk tetap sabar dan berdoa. Beberapa hari kemudian, pelaku sebenarnya tertangkap, seorang santri lain yang ingin menyalahkan Rizky untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika kebenaran terungkap, beberapa santri yang sempat menuduhnya merasa bersalah. "Saya minta maaf, Riz, saya salah paham," ujar salah seorang santri. Rizky memaafkan mereka dengan tulus. Keputusannya untuk tetap sabar ternyata membuahkan hasil. Berkat ketekunannya, Rizky semakin diakui di pesantren. Ia mulai sering dipanggil ke depan kelas untuk menjelaskan materi, bahkan dipercaya membantu mengajar santri yang lebih muda. Suatu hari, seorang ustaz senior, Ustaz Mahmud, mengamatinya dan berkata, "Rizky, aku melihat cahaya ilmu dalam dirimu. Jika kamu terus belajar dengan sungguh-sungguh, suatu hari kamu bisa menjadi seorang ulama besar." Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Dulu, ia hanya seorang anak yatim yang berjualan koran di jalanan. Kini, seorang ustaz besar mempercayainya untuk menjadi penerus ilmu agama. Namun, perjalanannya belum selesai.
Di tengah kesibukannya belajar di pesantren, Rizky selalu menyempatkan diri untuk mengirim surat kepada ibunya. Setiap kali menerima balasan dari ibunya, ia merasa lebih tenang dan bersemangat. Namun, pada suatu sore, saat ia sedang menghafal Al-Quran di masjid pesantren, Ustaz Mahmud memanggilnya dengan wajah serius. "Rizky, ada kabar dari rumah?" Hati Rizky langsung berdebar kencang. "Ibumu telah berpulang ke rahmatullah." Seakan dunia berhenti berputar, Rizky merasa lemas dan tak mampu berkata-kata. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. "Saya ingin pulang, Ustaz," bisiknya dengan suara bergetar. Pesantren segera mengurus kepulangannya ke Semarang. Saat tiba di rumah, jenazah ibunya sudah dibaringkan di ruang tengah. Para tetangga berkumpul, mengaji, dan menghibur Rizky. Sambil menahan tangis, ia duduk di samping jenazah ibunya. Tangan ibunya yang dulu selalu mengelus kepalanya kini tak lagi bergerak. "Ibu, aku belum sempat membahagiakan ibu," isaknya. Namun, di tengah duka, ia teringat nasihat ibunya, bahwa ilmu adalah warisan paling berharga. Di hadapan makam ibunya, Rizky berjanji, "Aku akan terus belajar dan menjadi orang yang bermanfaat, seperti yang ibu inginkan." Setelah kepergian ibunya, Rizky merasa kehilangan pegangan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Ia kembali ke pesantren dengan tekad lebih kuat. Ia belajar lebih keras, menghafal lebih banyak ayat, dan memperdalam pemahamannya tentang agama. Bahkan, ia mulai diundang untuk mengisi ceramah kecil di masjid-masjid sekitar pesantren. Awalnya, ia gugup, tetapi perlahan ia mulai percaya diri berbicara di depan banyak orang. Ustaz Mahmud terus membimbingnya dan berkata, "Ilmu yang benar harus diamalkan. Jika kau memiliki ilmu, kau harus mengajarkannya." Beberapa tahun berlalu, Rizky menjadi santri terbaik di pesantren. Namun, cobaan lain datang, ia harus memilih antara melanjutkan pendidikannya ke luar negeri atau tetap di Indonesia untuk berdakwah. Suatu hari, kepala pesantren memanggilnya. "Rizky, ada tawaran beasiswa untukmu ke Mesir. Kamu bisa belajar di Universitas Al-Azhar," kata sang ustaz. Hati Rizky bergetar. Al-Azhar adalah salah satu universitas Islam terbaik di dunia. Itu adalah impian banyak orang yang ingin mendalami ilmu agama. Namun, ia berpikir, jika aku pergi, apakah aku akan melupakan tanah airku? Ia berkonsultasi dengan Ustaz Mahmud, yang memberikan nasihat bijak. "Pergilah, Rizky. Ilmu yang luas akan menjadikanmu lebih bermanfaat. Setelah itu, kembalilah untuk membangun umat." Setelah menimbang dengan matang, Rizky menerima beasiswa itu. Dengan berat hati, ia meninggalkan Indonesia untuk menempuh perjalanan baru di Mesir. Di Mesir, Rizky menghadapi tantangan yang berbeda. Pakupin bahasa Arab menjadi kendala utama, meskipun ia sudah mempelajarinya di pesantren, tetap saja bahasa lokalnya lebih sulit dari yang ia kira. Pakupin gaya hidup dan lingkungan yang berbeda, ia harus beradaptasi dengan budaya baru. Namun, berkat kerja kerasnya, Rizky berhasil menguasai bahasa Arab dalam waktu singkat. Ia semakin mendalami tafsir, hadis, dan fiqh Islam. Namanya mulai dikenal sebagai mahasiswa berbakat di Al-Azhar. Beberapa dosen bahkan memberinya kesempatan untuk menjadi asisten dalam penelitian ilmiah tentang Islam. Namun, di tengah kesuksesannya, ia sadar bahwa ia memiliki tanggung jawab besar, kembali ke Indonesia dan berbagi ilmu. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di Mesir, Rizky akhirnya kembali ke Indonesia. Saat tiba di tanah air, ia disambut dengan hangat oleh para santri dan masyarakat yang sudah mengenalnya. Ia mulai mengajar di pesantren tempatnya dulu belajar, memberikan ceramah di berbagai tempat, dan perlahan namanya dikenal sebagai salah satu ulama muda yang berpengaruh. Kisah hidupnya yang pernah berjualan koran di jalanan hingga menjadi seorang ulama menginspirasi banyak orang. Ia mendirikan lembaga pendidikan untuk anak-anak yatim dan duafa, agar tidak ada lagi anak yang harus mengalami kesulitan seperti dirinya dulu. Di sebuah acara besar, seorang pria datang menghampirinya. "Riz,
Kamu masih ingat aku? Rizky menatap pria itu. Wajahnya tak asing. Itu Romi, teman masa kecilnya yang dulu meninggalkannya. Aku banyak mendengar tentangmu, Riz. Maafkan aku yang dulu pernah meninggalkanmu. Rizky tersenyum. Tak perlu minta maaf, Rom. Aku sudah memaafkan sejak dulu. Di hadapan banyak orang, Rizky memberikan ceramah pertamanya sebagai seorang ulama besar. Ia mengakhiri ceramahnya dengan kalimat, jangan pernah takut bermimpi. Jangan pernah takut miskin. Ilmu akan mengangkat derajat seseorang, asalkan ia mau berjuang. Seluruh hadirin menangis terharu dan bertepuk tangan. Rizky, si anak yatim yang dulu berjualan koran di jalanan, kini telah menjadi ulama besar yang dihormati. Pesan moral dari cerita ini. Api jangan pernah menyerah pada keadaan. Api ilmu adalah kekuatan terbesar yang bisa mengubah hidup seseorang. Api kesabaran, keikhlasan, dan kerja keras akan membawa keberkahan. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.